buat kita semua, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan diskusi mengenai akulturasi masyarakat. Jadi ini adalah hasil penelitian saya tahun 2005, jadi sudah cukup lama ya, sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi tahun 2005 saya melakukan penelitian di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Judul penelitiannya adalah Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar dalam Penguasaan Tanah, Studi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Jawa dan Banjar itu berinteraksi di Kabupaten Banjar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, kita lihat dulu, jadi ini kesimpulannya. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa interaksi antara masyarakat Jawa dan Banjar telah terbina sejak era Majapahit. Kemudahan interaksi sosial antara masyarakat Jawa dengan Banjar disebabkan adanya sifat terbuka dan toleran yang dimiliki dalam tradisi kedua etnik tersebut. Bagi masyarakat Banjar, sesuai ajaran Islam, hidup wajib diupayakan untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahmat bagi lingkungan. Sementara itu, oleh karena dibangun dalam basis Islam, masyarakat Jawa juga memegang prinsip yang sama dengan masyarakat Banjar. Dengan kata lain, titik tumpu bersama dalam akulturasi masyarakat Jawa dan Banjar adalah agama Islam yang memberi warna dalam penguasaan tanah dengan perincian sebagai berikut. Pertama, masyarakat Jawa pada umumnya memperoleh tanah dari masyarakat Banjar melalui suatu transaksi perolehan tanah, baik dalam format jual beli, tukar menukar, maupun pelunasan hutang piutang. Sedangkan masyarakat Jawa yang tergolong sebagai generasi awal di Kabupaten Banjar memperoleh tanahnya dengan cara membuka tanah setelah melalui permohonan izin kepada pembekal. Kemudian yang kedua, batas tanah pada masyarakat Banjar awalnya hanya ditetapkan dengan cara menanam tanaman budidaya, kopi, karet, kelapa, dan lain-lain, tanpa disaksikan seorang saksi pun. Sementara itu, pada masyarakat Jawa, batas ditetapkan dengan memasang patok dengan disaksikan oleh tetangga batas. Akibat interaksi antara masyarakat Jawa dengan Banjar, maka masyarakat Banjar menyerap tradisi penetapan batas yang terdapat pada masyarakat Jawa. Ketiga, apabila terjadi sengketa batas atau penyerobotan tanah, kedua masyarakat ini menyelesaikannya dengan cara yang sama, yaitu melalui musyawarah. Pelaksanaan musyawarah diawali dengan mendengarkan pengakuan para pihak. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan dan dalam suasana agamis religius, maka pihak yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan mengakui kesalahannya. Puncak acaranya berupa perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, diikuti dengan pembacaan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa keselamatan bagi Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Setelah pembacaan doa, acara diakhiri dengan makan bersama sebagai wujud rasa kekeluargaan yang mendalam. Keempat, sebagaimana sengketa, pengembalian tanda batas juga dilakukan secara musyawarah. Hal ini dilakukan dengan menitik beratkan pada rasa keadilan dan saling memaafkan, sebagaimana diamanatkan Quran Surah An-Nisa ayat 135 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Sedangkan tahapannya dilakukan secara bertingkat atau berjenjang, sebagaimana penyelesaian sengketa batas. Setelah dicapai kesepakatan, barulah pihak-pihak yang bersengketa mengembalikan tanda batas di lapangan. Akhir dari kegiatan yang sebenarnya juga merupakan tradisi bersama masyarakat Jawa dan Banjar adalah pembacaan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa keselamatan
bagi Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang kemudian juga diikuti oleh acara makan bersama sebagai wujud rasa kekeluargaan yang mendalam. Kemudian yang kelima, pihak yang berhak menjual bidang tanah adalah pemilik tanah yang sah, yaitu orang-orang yang telah memperoleh tanah secara sah berdasarkan pengakuan dari para saksi, yang antara lain meliputi anggota masyarakat setempat. Sedangkan pihak yang berhak membeli bidang tanah adalah orang-orang yang memiliki uang sebagai pengganti bagi tanah yang diperolehnya. Kemudian keenam, penyerobotan tanah dicegah oleh masyarakat Jawa dan Banjar melalui penegakan norma-norma Islam yang mendorong munculnya kearifan dalam menciptakan kepercayaan sosial dan kerekatan sosial. Ada keinginan yang kuat dari masyarakat Jawa dan Banjar untuk membangun masyarakat yang damai dan saling percaya. Dengan demikian, terdapat peluang bagi terciptanya kerekatan sosial yang dapat mencegah terjadinya penyerobotan tanah. Itulah 7 poin hasil penelitian saya tahun 2005 di Kabupaten Banjar yang judulnya adalah Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar dalam Penguasaan Tanah, Studi di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kalau pertanyaannya adalah mengapa penelitian ini menarik, mari kita lihat pandangan dari George Tracer dan B.F. Skinner dalam Beyond Freedom and Dignity tahun 1971. Jadi B.F. Skinner pernah mengatakan bahwa objek sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta ada peluang bagi kemungkinan perulangannya. Dengan demikian, sejak tahun 1971, B.F. Skinner telah memperkenalkan paradigma perilaku sosial dalam sosiologi. Jadi, kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa menarik berbicara tentang akulturasi masyarakat, karena memang ada konsep untuk memahami objek sosiologi yang konkret realistis. Jadi penelitian ini adalah penelitian sosiologi agraria yang sangat dekat dengan kajian yang konkret realistis. Kemudian bagi B.F. Skinner, kalau kita baca pandangannya B.F. Skinner, bagi B.F. Skinner, kultur masyarakat tersusun dari perilaku manusia yang menjadi anggotanya. Kultur adalah perilaku manusia dalam masyarakat yang telah terpola, atau orang biasanya menyebutnya culture atau budaya. Untuk memahami perilaku yang terpola, diperlukan kemampuan memahami kemungkinan penguatan perulangannya. Perilaku manusia sesungguhnya dikonstruksi oleh kesadarannya. Oleh karena itu, kultur masyarakat juga dibangun dan dikelola berdasarkan kesadarannya. Kesadaran masyarakat meliputi banyak hal, termasuk kemampuan menyadari bahwa 1. Tanah itu penting bagi anggota masyarakat, baik sebagai sumber daya alam, resources, maupun sebagai ruang atau space. 2. Ada interaksi antara anggota masyarakat dengan tanah untuk memanfaatkannya bagi kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. 3. Ada interaksi antar anggota masyarakat yang berkaitan dengan tanah untuk memperoleh manfaat dari tanah berdasarkan kepentingannya masing-masing. Kesadaran sebagaimana yang telah diuraikan tersebut sesungguhnya juga meliputi kesadaran tentang penguasaan tanah oleh masyarakat. Sementara itu, Suryono Sukanto mengatakan bahwa penguasaan atau authority adalah kekuasaan yang sah atau yang diakui. Sedangkan tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah. Dengan demikian, penguasaan tanah adalah kekuasaan orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang sah yang diakui pada permukaan bumi. Jadi, ini cara kita melihat dulu, karena kita sedang bicara tentang penguasaan tanah. Cara kita melihat apa itu penguasaan tanah. Penguasaan tanah adalah kekuasaan orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang sah atau yang diakui pada permukaan bumi.
Penguasaan permukaan bumi tersebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 Ayat 2 meliputi penguasaan atas tanah, termasuk tubuh bumi dan air, serta ruang di atasnya. Hanya saja, pemanfaatan tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya ditentukan sebatas keperluan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, penguasaan tanah dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Meskipun demikian, mereka berada dalam kondisi koeksisten, sama-sama ada, damai, dan bekerja sama. Di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbagi penguasaan tanah tersebut, terdapat masyarakat Jawa dan Banjar. Masyarakat Banjar adalah penduduk asli atau lokal Kabupaten Banjar yang membangun budaya Banjar di wilayahnya, termasuk budaya atau kultur penguasaan tanahnya. Sedangkan masyarakat Jawa adalah penduduk pendatang atau perantau etnik Jawa di Kabupaten Banjar, yaitu 1. Masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta dan bagian timur. 2. Yang dicirikan oleh penggunaan bahasa Jawa dengan berbagai aksen. 3. Seperti aksen Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, aksen Jogja, aksen Solo, serta aksen Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Kondisi koeksisten antara masyarakat Jawa dan Banjar menunjukkan adanya akulturasi penguasaan tanah. Suryono Sukanto menjelaskan bahwa akulturasi atau acculturation adalah pertemuan unsur-unsur dan berbagai kebudayaan yang berbeda yang diikuti dengan percampuran unsur-unsur tersebut. Perbedaan antara unsur-unsur asing dengan yang asli masih tampak. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa kemudian penelitian akulturasi masyarakat Jawa dan Banjar di Kabupaten Banjar ini menjadi menarik, terutama dalam perspektif sosiologi agraria. Sekarang mari kita lihat permasalahan apa yang bisa kita lihat atau bisa kita angkat dari fenomena itu. Pertama kita lihat mengenai penjelasan UPA, Angka Romawi 1 alinea pertama, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dalam perkembangannya diperkuat oleh penjelasan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 bagian umum alinea pertama yang menyatakan bahwa tanah merupakan suatu faktor sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Tanah juga merupakan salah satu modal utama baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan. Oleh karena fungsi tanah yang demikian penting, tanah kemudian menjadi sumber konflik. Sayogyo mengatakan bahwa sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat di Indonesia rupa-rupanya berkisar hal tanah. Urutan peristiwa, menurut Robert Campbell, tampaknya bermula dari tekanan penduduk. Perebutan tanah terjadi ketika terjadi tekanan penduduk yang besar dibandingkan tanah yang tersedia. Faktor lainnya adalah uang yang tidak cukup untuk membeli tanah dan karena kemiskinan. Pernyataan ini didukung oleh Kartasaputra dengan menyatakan bahwa tanah merupakan sumber malapetaka bagi pemiliknya dikarenakan perebutan hak yang menimbulkan perselisihan. Perselisihan memperebutkan tanah selain dapat terjadi antar individu, dapat pula terjadi antar kelompok, termasuk antar kelompok etnis. Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan mengungkapkan bahwa pada tahun 1996-1997 kerekatan sosial antar etnik di Pulau Kalimantan diguncang oleh kerusuhan di Sanggoledo. Kemudian pada tahun 1999 juga terjadi kerusuhan di Sambas dan tahun 2000 di Pontianak. Pada saat kerusuhan terjadi bentrokan fisik atau kekerasan antara etnik Madura dengan etnik Melayu dan etnik Dayak. Bentrokan diawali dengan menguatnya simbol-simbol identitas masing-masing etnik. Identitas dapat didefinisikan sebagai perasaan yang kekal tentang kedirian,
Penguatan identitas kemudian berubah menjadi bentrokan antar etnik ketika suatu identitas bersinggungan secara diametrikal dengan identitas lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, sesungguhnya secara etnisitas, masyarakat Jawa dan Banjar yang tinggal di Kabupaten Banjar memiliki peluang berkonflik, termasuk konflik yang disebabkan perselisihan memperebutkan tanah. Namun, pada kenyataannya, Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan memperlihatkan suasana rukun antar etnik, termasuk kerukunan antara masyarakat Banjar, penduduk asli, dengan masyarakat Jawa, penduduk pendatang. Hal ini memperlihatkan kemampuan masyarakat Jawa dan Banjar untuk hidup berdampingan secara damai atau koeksisten di Kabupaten Banjar. Kedamaian ini juga meliputi bidang pertanahan, di mana masyarakat Jawa dan Banjar dapat berbagi penguasaan hak atas tanah dalam ruang kabupaten yang sama, Kabupaten Banjar. Perbedaan antara kondisi di Kabupaten Banjar dengan kondisi di Sanggoledo tahun 1996-1997, Sambas tahun 1999, dan Pontianak tahun 2000 menimbulkan pertanyaan seputar akulturasi. Aplikasi masyarakat dalam akulturasi bergerak pada beberapa bidang yang antara lain meliputi bidang pertanahan, khususnya penguasaan tanah. Oleh karena adanya kemampuan masyarakat Jawa dan Banjar di Kabupaten Banjar dalam menciptakan kondisi koeksisten, maka menjadi menarik penelitian tentang akulturasi masyarakat Jawa dan Banjar dalam penguasaan tanah di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang kita coba lihat tinjauan pustakanya. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kabupaten yang masyarakatnya heterogen, termasuk dalam hal etniknya. Heterogenitas etnik kabupaten ini antara lain dapat dilihat dari eksistensi masyarakat Jawa, penduduk pendatang, dan masyarakat Banjar, penduduk asli. Kondisi heterogen ini berpeluang bagi timbulnya konflik. Menurut teori konflik yang disampaikan oleh Ritzer dan kawan-kawan, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Konflik, menurut Suryono Sukanto, adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan yang sering terjadi dalam interaksi sosial. Konflik dapat mewujud dalam kelas konflik antar kelas sosial, yaitu perjuangan kelas yang rendah untuk melepaskan diri dari dominasi kelas yang lebih tinggi. Struktur kelas dapat dilihat dalam berbagai format, seperti format ekonomi, yang menciptakan strukturasi antara golongan ekonomi kuat atas dengan ekonomi lemah bawah. 2. Format politik yang menciptakan strukturasi antara kelompok elit atas dengan grassroots bawah. 3. Format agama yang menciptakan strukturasi antara tokoh atau agamawan atas dengan umat bawah. 4. Format region atau wilayah yang menciptakan strukturasi antara wilayah makmur atas dengan wilayah miskin bawah. 5. Format etnik yang menciptakan strukturasi antara etnik dominan atau berkuasa atas dengan etnik marginal atau terpinggirkan bawah. Jadi selalu ada struktur kelas atas dan bawah yang punya peluang menimbulkan terjadinya konflik. Struktur kelas dalam format etnik merupakan kajian yang penting dalam konteks Pulau Kalimantan, mengingat berbagai kerusuhan di pulau ini, seperti kerusuhan Sanggoledo, kerusuhan Sambas, dan kerusuhan Pontianak. Kesemua itu adalah kerusuhan akibat benturan antar etnik, Madura versus Melayu dan Dayak. Dengan demikian, setiap kelompok etnik berpeluang memberi sumbangan terhadap disintegrasi sosial, termasuk masyarakat Jawa dan masyarakat Banjar. Oleh karena itu, David Lockwood mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan konflik karena peluang kehadirannya tak lagi dapat dipungkiri. Di Kabupaten Banjar, konflik memang berpeluang terjadi, namun antisipasi konflik bukanlah sesuatu yang mustahil. Antisipasi konflik dilakukan dengan upaya preventif, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau suatu hal yang dianggap buruk atau salah.
Antisipasi konflik dimulai dari upaya membangun iklim kompetisi yang sehat, egaliter, dan demokratis dalam penguasaan sumber daya. Oleh karena tanah adalah salah satu sumber daya ruang atau space dan media tumbuh tanaman, maka antisipasi konflik penguasaan hak atas tanah merupakan sesuatu yang penting untuk mencegah kekerasan fisikal. Konflik yang berlokasi pada lokal tertentu dapat diantisipasi dengan dua cara, yaitu dengan mekanisme nasional yang seragam di setiap lokal atau dengan mekanisme lokal yang beraneka ragam di setiap lokal. Dalam semangat pemberdayaan masyarakat, maka mekanisme antisipasi konflik secara lokal adalah pilihan yang tepat. Saat itulah lokalisme dapat dimanfaatkan secara positif, yaitu dijadikan sebagai mekanisme antisipasi konflik di lokal tertentu secara lokal. Lokalisme, menurut Suryono Sukanto, adalah kekhususan budaya suatu lokalitas. Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat James C. Scott bahwa hanya saja bahwa itu penting, hanya saja ia lebih memberi kejelasan tentang wujud lokalismenya. Menurut Scott, lokalisme mewujud sebagai 1. Sistem lokal suatu tindakan, B. Lingkungan persepsi dan formasi tersendiri, dan C. Satuan obligasi moral. Penjelasan James Scott mengarah pada pengakuan peran masyarakat dalam lokalisme. Peran ini dimainkan lewat tradisi yang mereka bangun secara dinamik turun-temurun. Tradisi masyarakat dibangun dari akumulasi tradisi kelompok, group tradition, yaitu aspek subjektif kebudayaan suatu kelompok yang dipelihara turun-temurun melalui bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, perasaan, sikap-sikap, dan seterusnya. Masyarakat berupaya memelihara secara turun-temurun tradisinya secara lisan, oral tradition. Akhirnya, akumulasi tradisi kelompok inilah yang kemudian mewujud sebagai tradisi besar atau great tradition, yaitu tradisi sistematis dari suatu masyarakat yang dapat dijadikan instrumen reflektif. Tradisi masyarakat memiliki dua ruang lingkup, yaitu internal dan eksternal. Pada ruang lingkup internal, tradisi menata interaksi antar anggota kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan pada ruang lingkup eksternal, tradisi menata interaksi antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Tradisi pada kedua ruang lingkup itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan tertib sosial, baik internal maupun eksternal. Tertib sosial sebagai hasil tradisi masyarakat dapat pula dikatakan sebagai sebuah culture, yaitu hasil karya, rasa, dan cipta anggota masyarakat yang didasarkan pada karsa. Kultur membutuhkan pemanfaatan optimal basis kultur, yaitu keseluruhan unsur-unsur kultural yang dipergunakan pada saat tertentu dan tempat tertentu. Kultur berkembang secara ekspresif, melalui perilaku ekspresif dan simbolis. Namun kesemua itu terus-menerus mengalami dinamika atau perubahan lewat komunikasi massa yang dilakukan hingga terbentuklah kultur massa atau mass culture. Kultur ini juga meliputi kultur kebendaan yang memasukkan unsur kepemilikan benda atau material termasuk penguasaan hak atas tanah. Hal ini mendorong kultur non-material untuk menyesuaikan diri yang biasa disebut dengan kultur adaptif atau adaptive culture. Dengan demikian, perkembangan kultur diarahkan pada pemanfaatan kultur kontrol atau control culture, yaitu kultur yang mempunyai fungsi pengendalian sosial. Perkembangan kultur memerlukan kekuatan masyarakat yang menurut kaum pluralis, kekuatan masyarakat tersebut dikonstruksi melalui kompetisi kepentingan dan demokratisasi kelembagaan. Kesemua ini memungkinkan tumbuhnya artikulasi, penyampaian, dan antisipasi konflik, serta mencegah segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya pemaksaan pelaksanaan kepentingan kelompok. Antisipasi konflik tercipta melalui interaksi kelompok-kelompok masyarakat yang pada awalnya membangun akulturasi, yaitu percampuran unsur-unsur kebudayaan di mana perbedaan antara unsur-unsur asing dengan yang asli masih tampak. Akulturasi merupakan salah satu hasil positif dari tradisi yang menata interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.
Akulturasi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Banjar dalam penguasaan tanah dapat mewujud dalam format akulturasi bilateral, yaitu interaksi antara kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya yang secara gradual akan mengakibatkan perubahan kultur pada masing-masing kelompok masyarakat yang mengadakan kontak. Masing-masing kelompok masyarakat akan mengalami akulturasi antagonistik, yaitu pengambil alihan unsur-unsur kultural masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan diri terhadap masyarakat tersebut. Pengambil alihan unsur-unsur kultur dilakukan secara selektif dan terkendali, hingga proses ini disebut akulturasi terkendali. Agar akulturasi masyarakat Jawa dan masyarakat Banjar dalam penguasaan hak atas tanah dapat mewujud, diperlukan kemampuan fundamental sosiologis pada kedua kelompok tersebut, yaitu 1. Semangat emansipatoris atau semangat pembebasan, yaitu penerapan interaksi yang terbebas dari kekangan pemikiran hegemonik dan marginal. 2. Semangat egaliter atau semangat kesetaraan, yaitu penerapan interaksi anti-diskriminasi. 3. Semangat demokratis atau semangat pengutamaan kepentingan umum atau orang banyak, yaitu penerapan interaksi yang menghindari pengutamaan kepentingan sepihak. Semangat emansipatoris, egaliter, dan demokratis dalam interaksi masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa di Kabupaten Banjar akan mendukung proses penyerapan seleksi sosial dan percampuran unsur kultural. Proses ini selanjutnya akan menentukan bentuk interaksi antar anggota masyarakat, cara masyarakat memperoleh tanah, cara masyarakat menetapkan batas bidang tanah yang diperolehnya, cara masyarakat memasang tanda batas bidang tanah, cara masyarakat menyelesaikan sengketa batas antar tetangga, cara masyarakat mengembalikan batas bidang tanah, pihak yang menurut masyarakat berhak melakukan jual beli, cara masyarakat menyelesaikan sengketa jual beli tanah, dan cara masyarakat mencegah terjadinya penyerobotan tanah, serta cara masyarakat menyelesaikan sengketa hasil penyerobotan tanah. Sesudah itu maka kemudian dilakukan penelitian, dan kita langsung saja ke hasil penelitian walaupun tadi sudah saya sampaikan, supaya kemudian menjadi penting buat kita untuk mengetahui hasil dari akulturasi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Banjar. Tapi sebelum di situ kita coba lihat dulu tentang bentuk interaksinya ya. Jadi bentuk interaksi sosial. Interaksi antara masyarakat Banjar yang tergolong rumpun Melayu dengan masyarakat Jawa telah terbina sejak era Majapahit. Pada masa itu wilayah Banjar yang saat ini masuk dalam Kabupaten Banjar merupakan koloni Majapahit. Berbagai komponen Majapahit yang notabene merupakan masyarakat Jawa berdatangan ke wilayah Banjar sebagai bagian dari tour of duty. Interaksi sosial kemudian berlangsung pada tataran pemerintahan hingga rakyat jelata, dan pada tataran formal hingga informal. Interaksi sosial antara masyarakat Jawa dengan Banjar terus berlangsung dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, termasuk masa kolonial Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Kemudahan interaksi sosial antara masyarakat Jawa dengan Banjar di era Hindia Belanda hingga saat ini adalah adanya sifat-sifat keterbukaan dan toleransi yang dikandung pada unsur budaya kedua etnik tersebut. Masyarakat Banjar yang kental dengan konsepsi dan tradisi Islam sangat toleran dan terbuka ketika mensikapi kehadiran masyarakat Jawa yang sebagian besar juga beragama Islam. Pada kasus persinggungan etnik antara masyarakat Jawa dan Banjar, agama berhasil dikonstruksi menjadi faktor integrasi, bukan disintegrasi. Bagi masyarakat Banjar sesuai ajaran Islam, hidup wajib diupayakan untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi rahmat bagi lingkungan. Oleh karena itu, ketika hadir saudara-saudara mereka etnik Jawa di lingkungannya, mereka mensikapinya dengan terbuka dan toleran. Masyarakat Banjar menerima secara terbuka kehadiran masyarakat Jawa. Bahkan sebelum tahun 1970-an, beberapa pembekal mengizinkan anggota masyarakat Jawa membuka tanah di wilayahnya. Toleransi juga diberikan oleh masyarakat Banjar kepada masyarakat Jawa ketika etnik pendatang ini melakukan prosesi budaya yang dibawanya dari kampung halaman. Respon positif masyarakat Banjar terhadap kedatangan masyarakat Jawa di Kabupaten Banjar juga didorong oleh sifat psikokultural
masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Banjar, berinteraksi sosial dengan masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang menyenangkan karena sifat anggota masyarakat ini yang cenderung komunalistik dan memiliki keinginan untuk berbaur. Kesemua ini tentu tidak terlepas dari satu titik yang mempertemukan kedua masyarakat ini, yaitu agama Islam. Masyarakat Banjar menikmati bahkan ikut hadir dalam tradisi kultural masyarakat Jawa yang bersumber dari tradisi Islami seperti jagongan pada saat kelahiran, khitanan, pernikahan dan kematian sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Banjar juga mengakui keunggulan teknologi tradisional pertanian masyarakat Jawa, sehingga mereka, masyarakat Banjar, berupaya untuk mengadopsi pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kompetensi pertanian ini akan melengkapi kapasitas dan kualitas masyarakat Banjar yang selama ini dikenal ahli dalam hal perdagangan. Sementara itu, sifat keterbukaan dan toleransi juga dimiliki dalam unsur budaya masyarakat Jawa. Hal ini mendorong terciptanya harmoni antara etnik Jawa dengan Banjar di Kabupaten Banjar. Berdasarkan tradisi budayanya, masyarakat Jawa memegang prinsip tunasata batik sana, yang artinya meskipun kehilangan sedikit namun tetap beruntung karena berhasil menjalin kekeluargaan. Prinsip inilah yang melatar belakangi sifat mengalah pada etnik Jawa. Sifat ini memberi manfaat pada mudahnya mereka diterima oleh etnik lain termasuk Banjar. Ketika perselisihan sulit menemukan titik temu dan jalan tengah, maka mengalah merupakan kata kunci yang dapat menjadi icebreaker mengatasi kebuntuan ini. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi etnik lain untuk berseteru dengan etnik Jawa. Tepatnya, tidak ada alasan bagi etnik Banjar untuk berseteru dengan etnik Jawa. Sifat toleran ditunjukkan oleh masyarakat Jawa ketika mereka memaklumi dan dapat menerima keagungan tradisi budaya masyarakat Banjar, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan. Sebagai contoh, masyarakat Jawa di Kabupaten Banjar mengakui peran dan fungsi positif dari pembekal dan kepala padang dalam mengelola pertanahan di wilayahnya. Oleh karena itu, anggota masyarakat Jawa yang datang ke suatu wilayah adat akan berupaya menjaga hubungan baik dengan pembekal dan kepala padang. Selanjutnya, menjadi hal lazim ketika anggota masyarakat Jawa yang bersangkutan melaksanakan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan yang ditetapkan oleh pembekal dan kepala padang. Sifat terbuka dan toleran yang dimiliki masyarakat Jawa dan Banjar serta keberadaan agama Islam telah berhasil menjadi titik tumpu akulturasi kedua kelompok masyarakat etnik ini. Sebagai contoh, tradisi perayaan saat kelahiran anak di kalangan masyarakat Banjar yang disebut tasmiyahan juga dikenal di kalangan masyarakat Jawa yang disebut kekahan. Tradisi ini, tasmiyahan atau kekahan, merupakan tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang terkodifikasi dalam tradisi Islami. Titik tumpu ini menebar kemudahan bagi terjadinya harmoni di berbagai bidang termasuk pertanahan, sehingga layak dikatakan bahwa akulturasi antara masyarakat Jawa dengan Banjar telah mendorong terjadinya harmoni penguasaan tanah. Sekarang kita lihat bagaimana cara memperoleh tanah. Pada masyarakat Banjar dikenal jabatan adat yang disebut pembekal, yaitu tetua adat yang membawahi unit teritori dan genealogis terkecil masyarakat adat Banjar. Pelaksanaan tugas pembekal dibantu oleh beberapa pejabat adat yang antara lain adalah kepala padang yang mengelola pertanahan adat di wilayah pembekal tertentu. Bagi masyarakat Banjar, pembekal adalah tokoh sentral dalam suatu unit teritori dan genealogis adat tertentu. Anggota masyarakat Banjar yang membutuhkan tanah untuk digarap akan berhubungan dengan tokoh sentral ini. Berdasarkan permohonan anggota masyarakat Banjar yang membutuhkan tanah, pembekal akan mengeluarkan izin tak tertulis penggarapan tanah. Sebagai pimpinan puncak, pembekal hanya mengeluarkan kebijakan pokok, mengizinkan atau tidak mengizinkan. Sedangkan dalam hal segala sesuatu yang bersifat teknis akan ditangani oleh kepala padang. Selain itu, kepala padang juga bertugas mengelola informasi tentang pertanahan di wilayah tugasnya. Atas bantuan kepala padang inilah anggota masyarakat yang membutuhkan tanah dapat dipenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tanah anggota masyarakat Banjar oleh jajaran pembekal bertitik tolak dari keseimbangan antara kepentingan bersama dan kepentingan perseorangan.
konsepsi ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Banjar dalam wilayah pembekal tertentu, tersedia suatu lingkungan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, tanah tersedia bagi masyarakat Banjar dari generasi ke generasi. Hal ini merupakan wujud dari adanya fungsi tanah sebagai faktor pendukung kehidupan masyarakat Banjar baik secara komunal maupun individual. Ketika anggota masyarakat Banjar memperoleh tanah dari pembekal untuk dikelola bagi kepentingan individual, maka saat itu telah lahir perolehan hak secara perorangan. Anggota masyarakat Banjar dapat memperoleh tanah secara demikian karena kedudukan mereka sebagai anggota masyarakat Banjar yang sifat penguasaannya unik, di mana meskipun merupakan hak pribadi, tetapi terkandung pula unsur kebersamaan. Oleh karena itu, anggota masyarakat Banjar yang memperoleh tanah selain memperoleh hak atas tanah juga memperoleh kewajiban atas tanah. Kewajiban itu antara lain berupa kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah secara optimal dan tidak menelantarkannya. Dengan demikian, sesungguhnya anggota masyarakat Banjar telah menerapkan fungsi sosial hak atas tanah yang merupakan sifat bawaan dari konsepsi kebersamaan atas tanah. Jadi itu tentang bagaimana masyarakat Banjar. Kemudian kita coba melihat tentang bagaimana masyarakat Jawa ya. Nah ini, pada awal tahun 1970-an, kesadaran ini belum nampak pada masyarakat. Kesadaran ini belum nampak menonjol di kalangan masyarakat Banjar, namun telah disampaikan dengan masyarakat Jawa yang terbiasa dengan segala sesuatu yang dimiliki, lambat laun mulai menumbuhkan kesadaran dimaksud. Kita lihat kesadaran. Kalimat kunci dapat dipindah tangankan kepada pihak lain inilah yang memberikan peluang bagi anggota masyarakat Jawa di Kabupaten Banjar untuk memperoleh hak atas tanah. Mulailah berlangsung transaksi perolehan tanah dari anggota masyarakat Banjar kepada anggota masyarakat Jawa baik dalam format jual beli, tukar menukar maupun pelunasan hutang piutang. Transaksi jual beli tanah dari anggota masyarakat Banjar kepada masyarakat Jawa mengalami booming pada tahun 1995 ketika mulai dibangun perumahan tipe RSS, rumah sangat sederhana bagi masyarakat pendatang yang faktanya didominasi masyarakat Jawa. Pada tahun yang sama juga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat Banjar mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh kepastian hukum. Kesadaran ini juga disertai upaya yang optimal untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai. Nah, pada awalnya tahun 1970-an, kesadaran ini belum nampak menonjol di kalangan masyarakat Banjar, namun interaksi sosial mereka dengan masyarakat Jawa yang terbiasa mengamankan segala sesuatu yang dimiliki, lambat laun mulai menumbuhkan kesadaran dimaksud. Jadi, kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya itu. Masyarakat Banjar mulai secara sungguh-sungguh menjaga atau mengamankan hak atas tanahnya. Sebelum muncul kesadaran ini, masyarakat Banjar kurang sungguh-sungguh dalam mengamankan hak atas tanahnya. Sebagai contoh, pada saat dilaksanakan sertifikasi tanah secara massal, masyarakat Banjar tidak meresponnya dengan baik. Tahun 70-an ya. Hal ini berbeda dengan setelah masyarakat Banjar menyerap kultur mengamankan yang dimiliki masyarakat Jawa. Sebagai contoh, saat diumumkan Prona di suatu desa tahun 87 dari target 150 bidang, ternyata terdapat lebih dari 300 bidang tanah masyarakat Banjar yang dimohonkan untuk menjadi peserta Prona. Jadi kesadarannya untuk mendaftarkan tanah itu meningkat. Itu hasil dari interaksi antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa. Transaksi tanah antara masyarakat Jawa dengan Banjar berlanjut terus hingga banyak anggota masyarakat Jawa yang dapat memperoleh tanah di Kabupaten Banjar berkat kebaikan hati dan open-minded masyarakat Banjar. Perolehan tanah ini penting bagi anggota masyarakat Jawa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan usahanya di Kabupaten Banjar. Transaksi meningkat ketika pada tahun 2000 terjadi tren di kalangan masyarakat Banjar untuk melakukan investasi di kota Banjarbaru. Investasi masyarakat Banjar di kota Banjarbaru didorong oleh peluang peningkatan harga tanah di kota tersebut, terutama di kiri kanan jalan utama. Sebagai contoh, jalan yang menghubungkan antara kota Banjarbaru dengan kota Banjarmasin, yaitu Jalan Ahmad Yani. Ya, menurut Sulamto, harga tanahnya telah mencapai 300.000 hingga 1 juta per meter persegi. Ini tahun 2005 ya, saat penelitian dilaksanakan. Dari arah pusat kota Banjarmasin ke pusat kota Banjarbaru yang berjarak 48 km, diketahui bahwa pada PAL 48 sampai 33 km harga tanah mencapai 1 juta per meter persegi. Pada PAL 3324 km harga tanah mencapai 500.000 per meter persegi dan seterusnya. Jadi dia bertingkat-tingkat.
Jadi masyarakat Banjar ingin berinvestasi di kota Banjarbaru, maka kemudian mereka melepaskan tanahnya dan dibeli oleh masyarakat Jawa. Jadi itulah situasi di Kabupaten Banjar yang memperlihatkan interaksi antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa. Dan sampailah kita pada kesimpulannya adalah pertama, masyarakat Jawa pada umumnya memperoleh tanah dari masyarakat Banjar melalui suatu transaksi perolehan tanah, baik dalam format jual-beli, tukar-menukar maupun pelunasan hutang piutang. Masyarakat Jawa yang tergolong sebagai generasi awal di Kabupaten Banjar memperoleh tanahnya dengan cara membuka tanah setelah melalui permohonan izin kepada pembekal. Kedua, batas tanah pada masyarakat Banjar awalnya hanya ditetapkan dengan cara menanam tanaman budidaya, kopi, karet, kelapa, dan lain-lain tanpa disaksikan seorang saksi. Sementara itu, pada masyarakat Jawa, batas ditetapkan dengan memasang patok dengan disaksikan oleh tetangga batas. Akibat interaksi antara masyarakat Jawa dengan Banjar, maka masyarakat Banjar menyerap tradisi penetapan batas yang terdapat pada masyarakat Jawa. Ketiga, apabila terjadi sengketa batas atau perebutan tanah, kedua masyarakat ini menyelesaikan dengan cara yang sama, yaitu melalui musyawarah. Itu yang kemudian keempat, tadi ini tentang sengketa batas. Terus yang keempat, pengembalian tanda batas juga dilakukan secara musyawarah. Kemudian yang kelima, pihak yang berhak menjual bidang tanah adalah pemilik tanah yang sah. Ini juga sama-sama dipahami oleh masyarakat Jawa dan Banjar. Kemudian yang keenam, penyerobotan tanah dicegah oleh masyarakat Jawa dan Banjar melalui penegakan norma-norma Islam yang mendorong munculnya kearifan dalam menciptakan kepercayaan sosial dan kerekatan sosial. Jadi memang titik tumpu yang mempertemukan antara masyarakat Jawa dan Banjar sehingga mereka mampu melakukan akulturasi adalah nilai-nilai Islam atau norma-norma Islam. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas hari ini mengenai akulturasi masyarakat Banjar dan Jawa di Kabupaten Banjar. Dan hal ini memperlihatkan bahwa agama Islam bukanlah faktor destruksi, tetapi merupakan faktor yang mengintegrasikan banyak masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat Jawa dan masyarakat Banjar yang menjadikan nilai-nilai Islam atau norma-norma Islam sebagai titik tumpu pertemuan interaksi mereka, sehingga kemudian di antara mereka tercipta perdamaian yang membuka peluang bagi keduanya untuk bersama-sama menggapai kesejahteraan dan mewujudkan harmoni sosial. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.